untuk menemukan pas titik sentralnya petilasan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu pada masanya beliau yang menjadi Sultanul Auliya ataupun pemimpinnya para wali seluruh Nusantara ataupun seluruh alam semesta. Karena di bawah ini kita meyakini bahwasanya banyak sekali orang-orang spiritual dari pihak Bali ataupun dari pihak orang Kristen ataupun orang Buddha, orang Hindu. Di pusatnya beliau ada lebih banyak. Jadi ini salah satu ruangan yang paling mahal di dunia, hotel yang paling mahal di dunia, dan tempat rekreasi destinasi yang paling mahal di dunia. Ini saya ini sawan pada Al-Mukarram Dr. Saya sering menyebut lebih mudahnya Gus Apit gitu. Beliau adalah sosok yang luar biasa sehingga kami tergerak. Ini sudah mungkin tujuan yang ketiga kalinya saya ke sini. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Banyak hal yang menarik di sini. Tentunya apa ya? Ya heran ya, tanda tanya, sama aja ya, heran tanda tanya sekaligus apa ya, kok ono ya kok ono bikin tempat ini kan nggak gampang di dalam, dengan ketinggian, dengan tingkat kerumitan ini luar biasa untuk menemukan jati diri. Nah, ini saya berkesempatan bermuajah langsung dengan beliaunya. Saya kepingin banyak hal yang saya terima. Apa sih? Apa motivasi ini nggak sembarangan. Kalau nak motivator saya Indonesia yang duwe ngene. Gus Apit nyuwun. Jadi ini salah satu ruangan yang paling mahal di dunia, hotel yang paling mahal di dunia, dan tempat rekreasi destinasi yang paling mahal di dunia. Banyak orang mencari jalan keluar atas segala persoalan itu keluar. Semestinya mencari jalan keluar atas segala persoalan itu ke dalam. Konsep menemukan diri, menemukan orientasi hidup, itu nggak kemana-mana, kembali ke dalam diri kita. Dan itu hanya ada ketika kita berdialog dengan diri kita sendiri. Dalam konsep psikologi namanya self talk. Ngomong dengan diri sendiri itu nggak mungkin kita di keramaian, pasti di tempat-tempat yang sunyi. Mengapa? Karena energi kesunyian itu akan membantu kemurnian kesadaran kita. Karena level yang tertinggi dalam sebuah urutan jiwa itu adalah kesadaran murni. Nah, kemudian yang kedua, tempat ini bukan tempat biasa. Kalau jenengan bisa melihat secara, kalau mau berkenan 3 hari di sini riyadhah sesuai dengan SOP yang Pondok Jin dan Manusia lakukan, jenengan akan dibuka mata batinnya untuk melihat yang ngaji tadi siapa aja, yang di sini siapa saja, kemudian yang sedang sholat di dalam siapa. Itu boleh gunakan kacamata aurat yang lainnya untuk melihat ini. Nah, artinya bahwa perintah mengkondisikan akhlak itu bukan hanya pada manusia, tapi kemudian perintah mengkondisikan akhlak juga ada pada jin yang harus kita kondisikan akhlaknya. Jangan titik-titik, kebetulan nggak payu nyalah no jin, setan, ya dikit-dikit. Jangan-jangan setannya dirimu sendiri gitu, jinnya dirimu sendiri gitu, ya. Apa-apa nyalano setan, apa-apa nyalano wong liya itu. Setan dibelenggu dan sebagainya itu. Makanya
Sudah ratusan orang yang kesini, mulai dari kopral sampai jenderal, mulai dari warga, kepala desa, bupati, sudah pernah kesini untuk beriadoh. Bukan meminta sesuatu, tapi belajar mematur suwoni apa yang sudah diberi. Kalau kemudian kita mau jujur terhadap apapun yang sudah Allah beri, maka kita malu untuk meminta lagi. Di titik kita tidak meminta, justru Allah memberi. Jadi di sini ada konsep tidak meminta diberi banyak. Nggak minta dikasih ake, enak kan? Nah itu. Saya sendiri di sini sebagai pengasuh kedua di Pondok Pesantren Jin dan Manusia, pengasuh utamanya beliau Kiai Haji Rakai Muhammad. Profesi sampingan saya sebagai motivator, dan kemarin saya dianugerahi The Best Asian Choice motivator terbaik di Asia 2024 ya. Dan dari sesi motivasi yang kemudian kami berkeliling di banyak negara dalam konsep tidak meminta diberi banyak. Nah menariknya, saya nggak pernah minta apapun sama Allah. Saya haji setiap tahun, umroh 3 bulan sekali. Sesi motivasi saya per 2 jam 25 juta. Itu apalagi yang dipinta itu. Dan itu bukan karena kemudian tidak meminta gitu, tapi karena memang bahwa konsep berterima kasih itu luar biasa. Konsep bersyukur itu nyata. Ini pentingnya kemudian temukan orientasi hidup kembali. Tidak ada orang hebat keluar dari masjid. Orang hebat keluar dari goa. Rasulullah keluar dari mana? Goa. Ya, wes. Goa itu gue kan. Nah, diri kita sendiri kan. Tahanut itu kalau orang Jawa ataupun orang Islam tafakur, ataupun kalau orang Jawa semedi. Nah, disitulah kita semuanya para santri diajarkan untuk tahanut. Nah, ketika itulah dari diri kita ada getaran untuk membangun sebuah tempat, karena di situ dari zamannya baginda Kanjeng Rasul, di situ orang-orang hebat keluar dari gua, karena di dalam gua tersebut maka diri kita ini akan seperti filosofi telur. Diri kita ini jumeneng, ataupun bahasanya kita topo broto. Nah, ketika kita keluar dari gua tersebut, maka kita akan keluar dari kemelekatan pada diri kita, bahwasanya semuanya ini atas rahman rahimnya Allah, pemberian Allah, semuanya seperti itu. Polusi seluler. Kalau bahaya, bahaya. Ini ruangan untuk apa ini, Ustaz? Coba itu bisa diterangkan? Iya, ini adalah ruangan khusus untuk riyadoh. Ketika diri kita mau riyadoh atau tahanut atau tafakur, ketika diri kita memahami masuk lebih dalam kepada diri sendiri, maka kita akan berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Dan di situ pun di sini ada setelan khusus. Diri kita ini mau kemana, untuk apa, dan kenapa. Maka kita akan menemukan di situ siapa diri kita, kenapa diri kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan. Maka disitulah kita akan keluar dari gua ini untuk menjadi benar-benar fitrah dan fit dunya wal akhirat. Ada pengembangan lagi untuk lebih dalam lagi, untuk menemukan pas titik sentralnya petilasan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu pada masanya beliau yang menjadi Sultanul Auliya, ataupun pemimpinnya para wali seluruh Nusantara ataupun seluruh alam semesta di situ. Karena di bawah ini kita meyakini bahwasanya banyak sekali orang-orang spiritual dari pihak Bali ataupun dari pihak orang Kristen ataupun orang Buddha, orang Hindu. Titik pusatnya beliau ada lebih bawah lagi di sini. Lagi lebih dalam, dan nantinya pun ada ruangan khusus dan ruangan khusus lagi sepertinya itu. Terima kasih. Kuatir dirimu aja. Kuatir dirimu nggak iso. Munggah. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih, nggak salah kalau disuruh tulis. Prediksi ya. Iya. Apalagi ini. Iya.
Apa bedanya? Ya mungkin kadang seseorang itu dari spiritualnya sendiri luar ya, biasa. ketika dia akan membuktikan dengan mempraktekkan perjalanannya, maka di situ dia akan berasumsi sendiri. Maka di situ nggak ada karya kata, tapi karya nyata. Jadi dia bisa merasakan sendiri. Perkenalkan, nama saya Ki Bagus Sabdowato sebagai Ketua Pondok Al-Maghribi, Pondok Jin dan Manusia. Ini berdiri sejak 2002. Ya.